Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Imam, para alim ulama, Bapak pengurus Masjid Darul Aman yang dirahmati Allah. Yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati sisa umur kita. Setelah selesai melaksanakan ibadah Ramadan, kita masih sempat diberikan oleh Allah untuk bisa memperbaiki amal ibadah kita di tahun ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ramadan itu pasti datang tahun depan, tapi kita belum pasti ada Ramadan tahun depan. Makanya kita minta kepada Allah mudah-mudahan masih bertemu sama Ramadan tahun depan. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita diberi syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kajian kita malam ini, karena insya Allah 1 bulan lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban. Maka kajian fikih kita malam ini tentang bab kurban. Faslun fi ahkamil udhiyah. Asal mengenai tentang hukum berkurban. Udhiyah itu memang diberikan dhammah. Jadi bahasanya bidammil hamzati fil asyari wa hiya ismun lima yuzhaju minan na'ami. Jadi bahasanya udhiyah itu menjelaskan tentang ibadah kurban yang berkaitan dengan hewannya. Jadi yang dibicarakan itu adalah hewan kurbannya, nikmat yang diberikan oleh Allah yauma idin nahri wa ayyamit tasyrik wa taqarruban ila Allah taala. Di ibadah kurban itu pada hari nahar dan hari-hari tasyrik. 11, 12, 13. Taqarruban ila Allah taala. Niatnya mesti untuk bertaqarrub kepada Allah. Sesuai dengan makna kurban itu. Kurban itu artinya adalah berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Maka ibadah kurban itu adalah rangkaian ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal udhiyatu sunnatun muakkadah. Ini kita semua maklum bahwa korban itu hukumnya sunnah muakkad. Ada sih korban yang wajib itu. Korban wajib itu Pak, korban nazar. Itu wajib. Korban nazar itu karena hukumnya wajib, maka bagi yang berkorban diharamkan memakan dagingnya. Jadi orang yang berkorban nazar itu tak boleh dia makan walaupun sepotong. Jadi semuanya wajib disedekahkan. Berbeda dengan korban sunnah itu. Korban yang kita lakukan di hari raya Idul Adha itu. Itu tergantung niat kita, Pak. Kalau niat kita berkorban itu korbannya korban nazar, ya tak boleh kita makannya. Tapi korban yang kita lakukan itu korban sunnah, maka kita boleh memakan dagingnya itu. Nanti kita bahas. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun 'alal kifayati fa idza ata biha wahidun min ahli baitin kafa an jami'ihim wa la tajibul udhiyatu illa bin nadri. Jadi sunnah muakkad itu sunnah muakkad kifayah. Ini pula bahasan Imam Syafi'i itu, Pak. Jadi ada sunnah tapi sunnahnya kifayah.
Jadi kita selama ini mengenalnya fardu kifayah. Di sini ada sunnah kifayah. Apa yang dimaksud dengan sunnah kifayah itu? Sunnah kifayah itu faidza atabiha wahidun min ahli baitin kafa. Satu orang saja yang berkorban di dalam rumah itu cukup. Cukup. Jadi satu orang kepala keluarga aja berkorban cukup. Artinya semua orang di dalam rumah itu, termasuk pembantu-pembantu yang dalam rumah itu dapat pahala. Sama pahalanya dengan orang yang berkorban tadi itu. Nah, lalu kan muncul pertanyaan sekarang, boleh enggak di dalam rumah tuh masing-masing orang ikut korban? Ya Pak. Nah, tadi kan satu orang aja cukup. Sekarang muncul pertanyaan, di rumah tuh ada 7 orang Pak Ustaz, tapi semuanya mau berkorban, sehingga dia beli 1 ekor sapi satu rumah. Boleh enggak? Jawabnya boleh. Setiap orang di dalam rumah itu boleh ikut berkorban. Paling tidak dalam satu rumah 1 orang. Nah itu. Jadi paling tidak itu Pak, 1 orang 1 rumah. Kalau semuanya mau ikut korban, bagus. Yang tak boleh itu semua ikut. Itu banyak kayu. Sempili karyang. Sempili karyang tahu kan Pak? Karena pernah saya jelaskan sempili karyang itu ya Bu. Sempili karyang itu sama jam sempili jariang. Ya, jariang itu masak di atas tetap tak mau jauh, tak mau jatuh. Padahal bau busuk. Durian yang baunya harum, harganya mahal aja masak jatuh ya, berbagi sama orang lain. Ya kan? Nah, ini busuk, buruk bentuk dalam mau berbagi sama orang lain. Itu jariang. Jadi kalau ada orang kayu sempili sama jo, Bapak lah neruskan. Jangan saya. Wala tajibul udhiyatu illa bin nadhr. Jadi tidak ada kewajiban berkorban itu kecuali korbannya korban nazar. Jadi kalau korban nazar ya wajib lah. Kalau tidak dikerjakan korban nazar itu Pak dosa ya. Contohnya apa? Kalau tahun ini anak saya lulus masuk kedokteran, saya akan berkorban seekor kambing. Lulus ya Pak. Wajib dia berkorban. Korban yang dia kerjakan itu tuh tak boleh dia makan. Orang dalam rumah tak boleh makan. Itu harus dibagikan semua kepada fakir miskin. Nah, jadi makanya kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada penjelasan hadis Nabi itu Pak. Orang yang paling pelit itu, orang yang paling bakhil dalam beramal itu adalah orang yang bernazar. Itu orang paling bakhil dalam beramal. Kenapa? Karena kalau tidak bernazar, dia tak beramal. Aku kalau sehat bernazar aku mau sholat ke masjid. Sehatnya baru ke masjid. Kemarin sebelum sehat, sebelum sakit tak ada di masjid. Itu orang sempili karyang. Jadi orang yang paling bakhil dalam beramal ibadah itu adalah orang yang ketika ibadah itu dilandasi dengan nazar. Kalau laku tanah aku di simpang doang, aku nanti kalau terjual aku sedekah ke masjid nazar itu. Adalah tuh. Rupanya tidak terjual tanah itu doh. 3 tahun tidak terjual. 3 tahun lu tidak bersedekah. Itulah Pak. Ini makanya hati-hati dengan bernazar itu. Nah, jadi korban itu ada korban nazar, ada korban hadyu, ada korban sunnah. Wa yujzi'u fi hal jaz'u min ad-dhani wa huwa ma lahu sanatun wa ta'ana fi thaniyah was-saniyu min al-maghzi wa huwa ma lahu sanatani wa ta'ana fi thalithah wa saniyu min al-ibil ma lahu 5 sinin wa ta'ana fi sadisah wa saniyu min al-baqarah ma lahu sanatani wa ta'ana fi sadisah. Mencukupilah untuk korban itu domba yang telah gugur giginya. Jadi kalau dihitung tahunnya Pak, domba yang masuk berumur 1 sampai 2 tahun itu udah boleh dipakai. Tapi kalau kambing biasa, kambing kampung awak Pak,
itu mesti umur 2 sampai 3 tahun. Dari umur 1, 2 penuh masuk ke 3 tahun. Itu yang dipakai untuk berkorban. Kalau domba itu umur 1 penuh masuk ke 2 tahun. Nah, kita kan selalu pakai kambing tuh, Pak. Kalau kambing awak ini kambing apa namanya itu? Kambing kacang ya. Atau lah saya namanya. Kambing kacang lah tuh. Kata orang kambing kacang. Saya pun tidak tahu bedanya kambing kacang sama kambing domba. Kalau kambing domba yang berbulu domba itulah. Ya, Pak. Nah, biri-biri namanya kan. Biri-biri. Nah, jadi kalau kambing biasa umurnya 2 tahun. Kalau dia apa namanya tuh onta, itu onta yang sudah berumur 5 sampai 6 tahun. Kalau dia sapi kayak kita nih Pak, itu umur 2 sampai dari 2 tahun sampai ke 3 tahun. Nah, itu tak jadi masalah lah bagi kita. Kenapa? Karena orang yang membelinya itu udah senior lah tuh. Tahu dia. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ada hewan yang tidak boleh dipakai untuk berkorban. Ada yang tak boleh dipakai untuk berkorban. Tapi ada pula hewan yang pada dasarnya, ini ada yang bertanya, Pak Ustadz, korban itu boleh enggak? Tadi baru ada yang WA sama saya, Pak Ustadz, akikah itu boleh enggak kambing betina? Anaknya perempuan, boleh enggak akikah kambing betina? Saya jawab, akikah sama korban itu sama nilainya. Hukumnya mirip, Pak. Jadi orang berkorban, orang akikah itu boleh kambing jantan atau hewan jantan, boleh juga yang betina. Tapi lebih afdolnya yang jantan. Karena jantan itu dagingnya padik. Kalau betino kok Pak, geleme namanya. Geleme. Betino Pak, tidak bedusi dong. Betino. Jangan tersinggung nanti Ibu, saya bicara betina. Kalau betina itu hewan. Kalau pedusi itu orang. Jangan pula tersinggung ya Pak. Nah, jadi Bapak Ibu ini muliakan Allah, korban dan akikah itu sebaiknya adalah hewannya jantan. Tapi boleh enggak betina? Boleh. Kenapa diutamakan jantan? Karena kalau jantan ini Bapak Ibu, dia tidak akan mati keturunannya. Tak punah. Maka saya pernah kasih penjelasan di sebuah pertemuan, 10 ekor betina, 1 ekor jantan, lahirnya 10 anak. Karena yang jantan ini siap dia melayani 10 itu siap dia. Tapi kalau 10 jantan 1 betina, lahirnya tetap 1. Makanya kemudian diutamakan jantan supaya apa? Supaya hewan itu tidak punah. Itu logikanya. Logikanya begitu. Jadi makanya kemudian disunnahkanlah, diutamakanlah di dalam penyembelihan itu adalah hewan yang jantan. Kalau tak ada yang jantan macam mana? Yang betina boleh. Pernah terjadi Pak, di sebuah masjid berkorban itu kerbau. Kalau tidak salah saya 9 kerbaunya. Setelah disembelih pagi itu, rupanya yang jantan sikunya. Yang 8 betino saudara. Allah mengamuklah jemaah. Jemaah semasjid itu ngamuk dia Pak sama panitia. Masa panitia mencari kerbau betina, tak sah korban kami. Malam datang dia ke rumah saya. Pak Ustadz, macam mana caranya Pak Ustadz? Kami dah berkorban. Rupanya panitia yang dibelinya kerbau betina. 9 kerbau jantan 1, 8 betina. Tak sahlah korban kami. Saya bilang sama jemaah yang datang, kalian kalau masalah kalian datang ke rumah saya. Daging tak datang ke rumah saya. Malas saya. Ya Pak, tapi saya bergurau karena itu jemaah dekat saya.
Kalau ada masalah kalian datang ke rumah saya. Daging korban tak pernah sampai ke rumah saya. Macam mana caranya itu? Akhirnya saya jelaskanlah. Betina pun boleh dipakai untuk berkorban. Selama hewan korban itu memenuhi syarat. Syaratnya apa? Satu, umurnya sampai. Yang kedua, tidak cacat. Tidak cacat secara umum. Kalau diceritakan nih Pak, ada 4 ciri hewan yang tidak boleh digunakan untuk berkorban tuh. Kakinya pincang sebelah, walaupun dah mau disembelih. Ketika mau disembelih itu Pak, tahunya kita mau disembelih itu dia jatuh patah kakinya. Tak boleh dipakai. Buta dia, buta matanya sebelah. Butanya itu walaupun matanya itu nampak matanya itu ada matanya itu, tapi matanya buta, putih sebelah, tak berfungsi sebelah. Kurus yang membuat sumsum di tulangnya itu tak ada. Bayangkan Bapak kalau udah sumsum di tulang tak ada itu kayak apa kurusnya tuh? Itu asli kurus tuh Pak, artinya dagingnya tak ada sedikit pun tuh. Itu hanya untuk supnya, sup pun tak enak tuh. Itu tak boleh dipakai. Kalau tanduknya patah macam mana? Kalau tanduknya patah tidak merusak ke badan, maka dia boleh. Makanya kemudian boleh enggak kerbau yang tidak bertanduk? Jawabnya boleh. Memang dari awal kerbau itu tidak bertanduk, macam mana loh? Mencarinya kerbau yang bertanduk, apa perlu caranya? Sapi itu kan ada yang tak bertanduk kan Pak? Dicari juga sapi yang bertanduk. Sapi itu di kampung awak ada yang bertanduk. Maka sapi, hewan yang tak bertanduk atau yang tanduknya rusak, yang tidak merusak daging, maka dia boleh dipakai untuk berkorban. Nah itu hewan-hewan itu. Jadi masalah jantan betina tak dibahas oleh ulama ini secara mendetail itu. Lalu kemudian hewannya sakit, sedang sakit yang disembelih. Nah cuma ada masalah Bapak Ibu, kalau hewannya betina sedang bunting macam mana? Hewan bunting dipakai untuk korban. Ini tinggal kemanusiaan aja Pak. Tapi kalau tak tahu dia memang dia bunting, maka boleh. Tapi kalau tahu, kasihanlah, sedang bunting namanya. Sedang bunting. Makanya itu nanti kajiannya panjang tuh Pak. Kalau dia bunting, lalu kemudian disembelih, pas ketika dibelah, ini kan nggak tahu dia. Kita nggak tahu kalau dia bunting, karena dia gemuk kan. Disembelih, rupanya bunting. Pas dibelah ada anaknya. Anaknya boleh nggak dimakan? Nah, tuh bahasanya lain lagi tuh. Itu bahasannya. Nah, ini bahasannya tak kita bahas di sini. Nantilah, karena kita jarang menemukan itu tuh. Menemukan hewan yang sedang bunting itu jarang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, masalah hewan-hewan itu, cara menyembelihnya udahlah tak perlulah dibahas di dalam pertemuan kita. Sunnah-sunnah di dalam menyembelih, bacaan orang yang menyembelih, tak usahlah lagi kita bahas. Tapi bagi orang yang tidak menyembelih sendiri hewan korbannya, lalu dia mewakilkan untuk disembelih oleh orang lain, maka sebaiknya peserta korban menyaksikan hewan yang diwakilkan yang disembelih itu. Yo kadang-kadang jemaah awak kok lain lo mada Pak, ndak jemaah awak sekolah. Jemaah tempat lain lo mada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siap aja kita solat ini, pulang sebentar, kita sarapan langsung bergegaslah ke masjid karena kita akan melaksanakan penyembelihan hewan korban. Udah dibacakan kelompok 1 syanu. Tak ada syanu itu dah. Disembelihlah oleh tukang jagal tu. Karena kalau nunggu dia lama pula lagi. Udah sampai kelima penyembelihan, bapak ibu tu datang, Pak, hewan saya dah disembelih itu, dah dikudi orang. Mengapa tidak ditunggu saya Pak? Kan saya yang korban. Kenapa ibu terlambat? Jangan disalahkan panitia. Awak yang salah. Terlalu lama awak sarapan lontong.
Ya Bu, mentang-mentang sunnah sarapan itu kan. Nah, kan disunnahkan puasa sebelumnya itu Pak. Tuh maka berlambik-lambik pula awaklah di situ, janganlah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita bahas tentang dagingnya. Wa yakulu minal udhiyatil mutatawwi'i biha sulusan 'alal jadid. Wa amma sulusani faqila yatasaddaqu biha fatasaddaqu bihima. Wa raja'ahu an-Nawawi fi Tashihit Tanbih. Di dalam hewan sembelihan itu bagi mudahhi, bagi orang yang berkorban, boleh memakan yang statusnya disunnahkan itu sepertiga. Sepertiga. Jadi bahasannya begini Pak. Sepertiga itu milik peserta korban, sepertiga itu milik fakir miskin untuk disodakohkan ke fakir miskin, sepertiga itu untuk hadiah. Sepertiga. Jadi pembahagiannya begitu. Sepertiga milik peserta korban, sepertiga milik fakir miskin, sepertiga untuk hadiah-hadiah. Hadiahnya siapa? Mungkin keluarga orang yang berkorban, atau Pak RT, atau orang kayu sebelah rumah awak. Ah, tuh hadiah. Atau Pak Ustadz. Nah, itu hadiah. Pak Ustadz kok belum dulu disobek Pak? Iya kan? Tapi kalau saya tidak usah Bapak pikir, rumah saya jauh. Tidak usah dipikir. Ya Pak, kalau sempat Pak, saya setiap ngomong begini nih, terus tempat saya ngaji itu semua ngasih daging, saya terpaksa beli kulkas Pak. Terpaksa beli kulkas. Karena kajian saya 1 bulan lebih 40 Pak. Nah, setiap masjid ngasih 40 bungkus. Karena 1 iku sendiri itu. Ini cuma motivasi aja bagi kita. Nah, jadi makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terus ada yang tanya, Pak Ustadz, hak pekerja mana? Kan ada orang yang bekerja. Hampir semua mazhab itu sepakat bahwa pekerja itu nggak punya hak di situ. Memberikan upah kepada pekerja dengan daging itu haram hukumnya. Jadi saya pekerja Pak, diberi upah dari daging itu, diberikan ke pekerja, haram hukumnya. Lalu kalau nak ngasih upah bagaimana? Kasihlah upah lewat uang saku yang dari pelaksana, dari mudahhi, dari orang yang berkorban. Keluarkanlah satu orang berapa? Satu orang katakanlah 100.000. Kalau 1 ekor berarti 700.000. Berapa orang yang kerja? 5 orang, bagilah 5. Tapi dia tak dapat hak daging di situ. Dia cuma hak dapat dagingnya itu dari masyarakatnya. Sodakoh atas nama masyarakat dapat dia. Tapi atas nama pekerja tak dapat dia. Selama ini Pak Ustadz dia dapat 2 bungkus. 1 bungkus atas nama masyarakat, 1 bungkusnya lagi atas nama pekerja. Cuman solusinya? Solusinya ada Pak. Solusinya ada. Jadi tidak haramnya itu mutlak, tidak begitu. Pasti ada solusi. Solusi pertama, diupah dengan uang saku orang yang berkorban. Solusi kedua, diberi hadiah dari daging orang yang berkorban. Bahasanya hadiah, bukan upah. Kalau upah haram Pak, nggak boleh. Saya udah cari di berbagai literasi fikih itu, ada nggak celah untuk membolehkan orang ini diatasnamakan upah dengan daging? Nggak ada Pak, nggak ketemu. Ketemunya itu adalah dengan hadiah. Ketemunya dengan hadiah. Kalau dengan hadiah, teknisnya macam mana? Kan ini teknisnya lagi. Teknisnya yang harus kita clearkan. Yang pertama, peserta korban harus dikumpulkan oleh panitia. Panitia itu kan wakil dari orang yang berkorban. Karena korban itu sebaik-baik korban itu adalah disembelih sendiri oleh yang korban. Lalu kemudian orang yang korban itu yang ngurus korbannya sendiri.
Kan itu yang paling baik. Sekarang rata-rata kita umat Islam ini tak mampu, Pak. Nyembelih itu betul tak berani. Makanya kemudian dibentuklah panitia. Nah, panitia ini kan wakilnya orang yang berkorban. Maka kalau begitu apa pekerjaan panitia? Pekerjaan panitia mengumpulkan semua peserta korban, dudukkan masalahnya. Bagaimana cara mendudukkan? Bapak Ibu peserta korban, bagian Bapak Ibu sepertiga dari daging. Sepertiga dari daging. Berapa sepertiga daging? Kalau daging hewan Bapak ini katakan rata-rata hewan kita itu dagingnya 90 kilo, maka dibagi 3. Sepertiga untuk peserta korban. Sepertiga dari 90 kilo itu adalah 30 kilo. 30 kilo bagi 7. Berapa Pak 30 kilo bagi 7? Dapat 4 kan Pak? 4 lebih dikit dia kan. Taruhlah 4 kilo. 4 kilo lah satu orang. 4 kilo satu orang. Lalu kemudian peserta korban ini jatah dia berapa? Katakanlah 2 kilo. Berarti masih ada seperti 2 kilo. Yang 2 kilo inilah yang akan dihadiahkan. Inilah yang 2 kilo ini akan dihadiahkan. Makanya kemudian di tempat saya itu ada yang tanya, Pak Ustadz boleh tidak kita memasak daging orang yang berkorban tuh? Saya bilang boleh. Tapi minta keikhlasan orang yang berkorban untuk dia menghadiahkan barang itu ke panitia. Supaya dimasak. Kalau tidak haram kita makannya. Itu hak orang Pak. Nah, kita minta hadiah dari mereka daging untuk dimasak. Tapi kalau minta hadiah, jangan pula kita menentukan. Bapak Ibu, peserta korban kita nak masak, rencana daging nak dimasak 50 kilo. Mak, enggak salah 50 kilo. Hadiah dari mana Pak? 50 kilo itu siku sapi itu Pak. Tapi kalau 10 kilo untuk bikin sup cukup lah ya Bu. Sup itu yang penting kan airnya kan Bu. Saya tanya sama Ibu, sup itu yang penting dagingnya apa airnya? Kedua-duanya. Iya juga ya Bu. Airnya banyak, dagingnya dikit ya Bu. Nah bolehlah begitu. Nah jadi yang sepertiga yang 4 kilo milik peserta korban, yang 2 kilo diambil. Yang 2 kilo ini untuk hadiah. Tapi minta keikhlasan peserta korban. Hadiahnya kemana? Untuk pekerja dan untuk dimasak. Kalau tidak ada keikhlasan dari peserta korban, jangan pernah dibuat. Kalau kemudian peserta korban tak ada yang memberikan hadiah kepada pekerja, tak juga mau memberikan upah dari uangnya sendiri, raso-raso, kiro-kiro, ada ndak orang yang mau membantu awak? Ada ndak orang yang mau menyembelih hewan awak? Ada ndak yang mau mengulik hewan awak tuh? Kalau ndak ada, diupah dengan uang saku tidak, dikasih hadiah daging juga tidak. Nyokrojo dari pagi sampai ke sore. Kira-kira siapa yang mau? Makanya kemudian tadi di awal sebaik-baik korban disembelih sendiri. Sebaik-baik korban itu di rumah awak Pak disembelih, awak yang ngurus, awak yang bagi. Karena awak tak mampu dibuatlah panitia. Kalau sudah begitu maka peserta korban mesti legowo lapang dada untuk memberikan hadiah kepada orang yang bekerja. Selesai masalahnya. Oh sudahlah awak dan korban orang suruh krojo, orang tak lo diagir. 50 caronya. Sambil karya nama dia Pak. Masya Allah. Pahala awak nyojo banyak ya Pak. Padahal dengan dia memberi hadiah itu juga pahalanya Pak banyak. Dan sebaik-baik orang yang berkorban itu Bapak Ibu semuanya disodakohkan. Cukup dia memakan sesuap 2 suap saja, dan itu pun yang paling afdol adalah memakan hatinya. Hati hewan itu yang paling afdol dalam kajian fikih kita. Ya Pak, itu bagi peserta korban. Cuma ya kalau umpamanya kita ngambil begitu, kadang-kadang saudara kita dari jauh datang pula, ya Pak, kasihan pula kalau tak ada rendangnya kan. Maka dibuat juga lah rendang atau sup ya yang sebisanya kita. Nah jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu persoalan
cara penyembelihan dan pembagian daging hewan korban. Boleh atau tidak boleh kita memakannya? Muncul pertanyaan, Pak Ustadz, mestikah daging itu habis sehari? Kok tolok apa mager ni mau kilo tu habis lah sehari? Ya kok tolok ya kan? Ya kan dalam hadis Nabi diceritakan tahun ini kata Nabi jangan ada yang disimpan, tahun besok simpan tapi tak boleh lebih dari 3 hari. Tahun besok lagi apa kata Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah apakah kami boleh menyimpan? Kata Nabi, simpan. Dan itu tak ada ukuran hari lagi. Seolah-olah Nabi tahu bahwa ada nanti di ujung masa orang-orang nih umatnya Nabi itu tidak bisa makan daging banyak toh. Itu apa? Kalau orang Arab iya dapat tiap hari makan daging, tidak makan daging ya Allah lemas dia. Kalau kita makan daging kena 3 potong lemas kita. Banyak alasan tuh, yang tensi naik, yang kolesterol lah, macam-macam lah. Tapi kata tetangga saya, Pak Ustadz itu pula lah hebatnya daging korban ya Pak Ustadz. Kenapa gitu? Saya kalau makan daging korban ini Pak Ustadz tak mau naik tensi saya. Betul tuh. Tapi kalau beli copet naik tensi. Ya, Pak. Karena kalau beli duit keluar ya Pak. Ada juga yang model begitu. Nah jadi Bapak Ibu ini muliakan Allah SWT. Itu dulu. Kalau ada yang mau bertanya ya silakan. Silakan. Ya, ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan pada bagian untuk orang yang berkorban itu berapa banyaknya dosa. Itu aja. Ya baik. Daging korban itu dibagi 3. Tadi sudah saya contohkan 90 kilo. Taksirnya begitu ya Pak. 90 kilo. Dibagi 3. Sepertiga untuk peserta korban. Sepertiganya untuk hadiah. Sepertiganya untuk sedekah. Yang sepertiga ini tadi untuk peserta korban. Itu kalau satu sapi dia sendiri. Berarti ya dia dapat 30 kilo lah. Tapi kalau satu sapi itu 7 orang, berarti 30 kilo dibagi itu 7. Maka kemudian hasilnya 4 kilo tadi lebih kurang. Nah 4 kilo itu kan tidak semuanya dikasihkan ke peserta korban. Katakanlah panitia sudah menentukan peserta korban dikasih bagian 2 kilo. Berarti masih ada sisa 2 kilo. Nah yang 2 kilo inilah yang dihadiahkan kepada pekerja. Jadi bahasanya hadiah bukan upah. Karena daging, kulit, kaki tidak boleh dijadikan upah. Kalau nak berupah berarti duit saku orang yang berkorban. Tapi kalau hadiah boleh dari daging. Nah itu dia. Jadi ukuran maksimalnya berapa? Ukuran maksimal sepertiga tadi itu dibagi 7. Itulah dia. Maksimalnya. Kalau bisa peserta korban itu hanya mengambil untuk 1 kali makan saja, sesuap 2 suap. Dan itu yang disunahkan hatinya. Hati hewan korban itu yang paling bagus. Nah Bang? Ya, Waalaikumsalam. Bolehkah hewan kurban ini kita belinya patungan terdiri dari beberapa orang? Seperti saya sangat mampunya cuma 200.000. Ini mungkin 300.000. Sehingga belilah satu ekor sapi untuk kurban. Ya. Yang kedua kan ini berada di selama ini kan kita di masjid rata-rata dari tahun ke tahun untuk hewan kurban per orangnya 2.700.000. Bolehkah kita bikin kategori paling kecil 2.700.000, nanti kita bikin 3 juta sampai 2 juta setengah. Ini ada pilihan rumah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada prinsipnya 1 kambing 1 orang, 1 sapi 1 onta 7 orang maksimal, 1 onta 1 orang boleh, 1 kerbau 1 orang boleh. Lebih dari 7 tak boleh.
Nah, pertanyaannya sekarang boleh enggak dananya patungan? Jawabnya boleh. Kalau yang diajak patungan itu ikhlas. Cuma pada saat mengatasnamakan peserta korban, itu tidak boleh atas nama patungan. Harus ada orang yang ditunjuk yang mengatasnamakan hewan korban itu. Maksimal 7 orang. Jadi tidak boleh satu kampung nih berkumpul 200.000 udah dapatlah 1 ekor kerbau, terus dibilang ini adalah korban satu kampung kena patungan, maka tak boleh. Karena 1 ekor maksimal 7 orang. Itu pernah terjadi bang di sekolah, di satu sekolah SMA pernah terjadi. 1 murid 50.000 waktu itu. Terus korbannya bagaimana? Korban atas nama sekolah. Ada orang tua yang datang ke saya, "Cuman itu Pak Ustadz?" Saya bilang itu bukan korban. Itu sejadi sembelihan biasa. Kenapa? Karena korban itu mesti ada nama di situ. Maka nama yang digunakan maksimal cuma 7 orang. Jadi kalau satu kelas ini sudah berkumpul duitnya, dapat 1 ekor kerbau, terus yang di atas namakan siapa? 7 orang tuh pilihlah. Mungkin ada orang yang miskin di dalam tuh, itulah yang kita atas namakan untuk peserta korbannya. Maka jadilah dia peserta korban, sahlah korbannya. Tapi kalau patungan dia tidak sah. Sama lah dengan di rumah. Kita di rumah sekarang nih. Ayah punya uang 500.000, istri punya uang 300.000, anak-anak punya uang 100.000, terus dikumpul jadi satu. Nah, boleh nggak ikut korban? Boleh, cuma atas nama siapa? Nggak boleh atas nama keluarga si Anu. Keluarga si Anu 10 orang dalam, maka nggak boleh. Tapi tunjuk 1 orang atas nama siapa dia, maka sah dia korbannya. Nah, tuh. Lalu kemudian pertanyaan kedua, boleh nggak dikategorikan? Kategori korban nih, kategori kelas 3-nya 2.700.000, kategori kelas 2-nya 3 juta, kategori kelas 3-nya, kelas 1-nya 3.500.000. Kenapa? Karena yang mau dibeli daging yang 140 kilo 1 ekor. Boleh nggak? Jawabnya boleh. Silakan aja, karena ini tergantung pada kekuatan ekonomi kita masing-masing. Silakan aja. Cuma nanti di bermasalahnya itu adalah di teknis pembagian daging. Karena untuk yang 140 kilo itu jatahnya pasti akan lebih banyak daripada yang 80 kilo daging kan. Nah, di situ teknisnya. Masalahnya ada di situ aja. Tapi kalau disepakati semuanya, pokoknya semua daging jadikan satu, dibagi rata. Berapa umpamanya, tapi ikhlas semuanya. Peserta korban tidak melebihi dari 2,5 kilo, ya silakan aja. Katakanlah begitu. Jadi itu ada di teknis pembagian daging aja nanti bang, yang bermasalahnya. Karena besarnya harga menentukan besarnya hewan. Nah, besarnya hewan akan terjadilah besarnya daging. Nah, itu bermasalah nanti di situ aja. Nah bang, masih ada Pak, Bu? Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita berkorban atas nama orang tua yang meninggal, atas nama orang tua, atau misalnya orang tua saya, tapi yang tidak atas nama beliau, diwajibkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terjadi setiap tahun. Memang hal yang semua masjid mungkin melakukan, termasuk kita di sini. Tapi itu memastikan hukum dan pada prinsipnya bahwa dari korban itu dibagi habis. Tetapi ada bagian-bagian daripada samping korban itu yang tidak bisa dibagi, bisa saja karena tidak sanggup untuk mengelola atau orang lain. Seperti kulit. Jadi bagaimana perlakuan dan selama ini kulit itu sebagian besar termasuk di sini itu dijual, kemudian dibagikan ke orang. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia secara umum gitu ya Pak. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa
berkorban atas nama orang yang sudah meninggal itu tidak ada dalilnya. Kecuali yang meninggal itu berwasiat. Nah, jadi kalau dia berwasiat, maka boleh kita berkorban atas namanya karena mengerjakan wasiatnya. Tapi kemudian ada mazhab yang mengatakan boleh. Kenapa dikatakan boleh? Karena ini adalah bakti anak yang soleh kepada orang tuanya. Nah, maka saya lebih cenderung mengambil yang kedua nih. Boleh enggak anak berkorban atas nama orang tua yang telah meninggal? Maka jawabnya boleh. Sekalipun dia tidak berwasiat. Kenapa? Ini bakti anak yang soleh kepada orang tuanya. Paling tidak itu nilai sedekahnya akan sampai kepada orang tuanya. Paling tidak. Nah itu. Lalu kemudian saya selalu mengatakan gini Bang. Yang tak boleh itu adalah orang yang meninggal, orang yang sudah meninggal ikut berkorban. Itu tak boleh. Tapi kalau orang meninggal diikut sertakan berkorban, itu boleh. Karena kalau orang yang sudah meninggal ikut berkorban, berarti dia harus balik dulu kan. Nah, itu bermasalah. Dah, ya Mah ya, clear ya. Lalu kemudian masalah kulit. Karena memang ini masalah kulit ini tak semua orang pandai ngurus ya. Boleh tidak kulit ini disedekahkan pada orang yang ahli mengurus kulit nih? Boleh. Silakan aja sedekahkan dia semua sama orang yang ahli tentang itu. Nah, setelah itu setelah diolah dijualnya kulit itu boleh enggak? Boleh, karena itu hak dia. Yang tidak boleh itu kita yang menjual ke situ. Nah, itu tak boleh. Tapi kalau dia yang dikasih lalu diolah, dia jual, dia boleh, karena itu hak dia. Ya kan? Nah, satu. Nah, sekarang ada masalahnya. Panitia menjual kulit itu. Alasannya kenapa? Karena tak pandai kita membagi. Kalau dibagi pun oleh masyarakat tak diolah, dibuang, mubazir dia. Kan itu masalahnya. Karena cuma segini-segini macam mana mau membersihkannya, nanggung. Kecuali segini. Ah, itu mudah tuh, bisa jadi kerupuk jangiknya. Ya kan? Ya, segini macam mana lah. Nah, kita pakailah mazhab Imam Hanafi. Mazhab Imam Hanafi boleh menjual barang yang tidak bisa dimanfaatkan karena nanti kalau tidak akan timbul mubazir. Maka dijual lalu kemudian hasil dari penjualan dibagikan ke fakir miskin. Itu solusi dari mazhab Hanafi. Tapi kalau dijual kulit diboleh nasi bungkus untuk panitia tak boleh. Tak boleh. Itu bermasalah dia nanti. Tapi kalau dijual, dibagikan lagi ke fakir miskin, karena memang itu haknya fakir miskin, dan saya merasakan fakir miskin lebih butuh dengan uang daripada kulit, maka itu solusi yang bisa kita tempuh. Kita buat. Ya Bang? Ibu tak ada noh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya yang saya tanyakan ini berandai-andai panitia sudah berusaha mencari yang terbaik, yang sehat, sapinya kemudian kan diantar suatu hari hilang. Tak kenapa sapi ini mati bos. Nah ini menjadi tanggung jawab siapa? Kasih juga. Dan bekerja baik terjadi. Jadi bagaimana solusinya ini Mas? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pernah terjadi di satu masjid. Tahu saya sebutkan masjidnya. Jadi pagi itu Pak, sapi yang garang besar, dijauhkan dia dari teman-teman yang lain. Pada saat menyembelih itu, dia kena jauh tempatnya. Pas ketika mau datang di situ, sapi itu mati, kan terlilit. Padahal waktu orang mau berangkat ke masjid masih hidup lagi. Matilah sapi itu. Besarnya kira-kira 100 kilo. Mati Pak. Itu ya sedih itu Pak.
Akhirnya apa? Panitia berkumpul dengan seluruh peserta korban, karena sisa uang korban masih ada. Sisa uang korban itu masih ada. Lalu kemudian kira-kira kalau dibelikan, karena korbannya banyak Pak, 20 lebih. Nah, jadi sisa itu kalau dibelikan itu masih dapat 1 ekor. Bahkan masih lebih. Akhirnya apa? Sepakatlah semua peserta korban dibelikan lagi 1 ekor sapi, walaupun besarnya tidak sebesar yang mati itu. Nah, hari itu juga dicarikan, dapat dia. Maka disembelihlah jam 3 sore. Karena dapatnya dah sore dah. Disembelih jam 3 sore. Jadi solusinya seperti itu. Kalau masih ada sisa uang korban, makanya kemudian Bapak Ibu, biasa korban itu agak sedikit lebih, termasuk untuk antisipasi itu tuh. Makanya penting tuh. Jadi Bapak Ibu jangan merasa korban kok mahal di tempat kita. Ada hal-hal yang kadang-kadang tak terduga seperti itu. Itulah dia. Supaya kita senasib sepenanggungan. Tuh. Udah Bang ya? Dah, itulah kajian kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.